Halo teman-teman calon guru profesional, jumpa lagi dengan saya di pembahasan soal UKPPG tahun 2025. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas, di part 11 ini kita akan membahas lagi ya tentang pembahasan soal UKPPG. Nah, di sini deskripsinya masih sama, yakni menguasai dan menerapkan pengelolaan pembelajaran peserta didik dengan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, namun di indikatornya ini berbeda, yakni indikator 1.3, yakni melakukan asesmen, umpan balik, dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Nah, adapun subindikatornya ada subindikator 1.3.1, yakni merancang asesmen yang berpusat pada peserta didik. Nah, saya sudah menyediakan eh, satu contoh soal yang kita akan bahas hari ini. Nah, adapun pengetahuannya ada tiga, yakni satu, perencanaan dan asesmen pembelajaran, kemudian ada pendidikan yang berpihak pada anak, yang ketiga ada karakteristik peserta didik. Nah, langsung saja kita ke soal yang sudah saya sediakan sesuai dengan indikator. Nah, teman-teman, ada soal studi kasus ya, yakni Pak Andi merancang pembelajaran IPAS dengan pendekatan berbasis proyek. Nah, peserta didik diminta membuat poster bertema menjaga lingkungan dari pencemaran akibat aktivitas manusia. Nah, namun di akhir pembelajaran, Pak Andi hanya menggunakan soal pilihan ganda yang diambil dari buku paket untuk menilai hasil belajar peserta didik. Nah, hasil asesmen menunjukkan capaian pembelajaran belum optimal. Nah, berdasarkan kasus tersebut, apa yang perlu Pak Andi perbaiki agar asesmen yang dilakukan berpusat pada peserta didik? Nah, teman-teman, ada pilihan A, yakni memperbaiki asesmen dengan menggunakan penilaian berbasis proyek. B, memperbaiki aktivitas pembelajaran dengan membaca buku paket. C, memperbaiki media pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran. D, memperbaiki tujuan pembelajaran agar lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik. E, memperbaiki soal pilihan ganda dengan menurunkan tingkat kognitifnya. Nah, seperti biasa teman-teman, silakan direnungkan terlebih dahulu. Oke, sudah. Seperti biasa kita akan membedah dulu dari studi kasusnya. Nah, di sini ada Pak Andi ya. Dia ini merancang sebuah pembelajaran IPAS ya, dengan pendekatan berbasis proyek. Nah, namun peserta didik di sini diminta untuk membuat sebuah poster. Nah, ini seperti biasa ini adalah kekuatannya, ini juga kekuatannya membuat poster bertemakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Nah, ini aktif umumnya ya. Nah, ini permasalahannya ya, kelemahannya yakni pada saat pembelajaran Pak Handi hanya menggunakan soal pilihan ganda dari buku paket ya untuk menilai hasil belajar peserta didik. Nah, apa dampaknya? Hasil asesmen menunjukkan capaian pembelajaran belum optimal ya. Ini permasalahannya. Nah, ini, nah kenapa ini belum optimal? Ternyata, coba kita lihat saja. Ini kan berbasis proyek kan? Nah, mereka itu membuat poster karya di akhir ya. Nah, tapi di alat untuk mengukurnya itu adalah soal pilihan ganda dari buku paket. Sehingga apa? Tidak nyambung alat ukurnya dengan kegiatannya seperti itu. Sehingga permasalahan di sini ada di alat ukurnya, teman-teman. Oke, maka jauh itu jawaban yang paling tepat adalah A, teman-teman. Yakni memperbaiki asesmen dengan menggunakan penilaian berbasis proyek. Nah, mengapa demikian ya teman-teman ya? Nah, saya perhatikan baik-baik dulu. Nah, di sini kan Pak Andi menggunakan pendekatan berbasis proyek, ini membuat
poster yang seharusnya ya diikuti dengan asesmen yang sesuai atau autentik, ya ini menggunakan penilaian yang berbasis proyek. Sehingga apa? Dari kegiatannya kita bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajarannya dengan baik. Nah, yang kemudian yang option B ini membaca buku paket. Nah, ini justru menurunkan keterlibatan peserta didik ya, tidak ini ya, dan tidak kontekstual. Nah, tidak juga ini tidak sejalan dengan pembelajaran berbasis proyek. Dan juga ini bukan eh, permasalahan apa tuh kesalahan permasalahannya ya. Kemudian yang C, nah video ini dapat digunakan sebagai pendukung materi ya, namun tidak menyelesaikan masalah ketidaksesuaian asesmen. Sehingga masih kurang tepat. Oke, yang D, kasus ini tidak menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran salah. Nah, di dalam kasus ini kan tadi tidak ada menunjukkan bahwa dari kasus Pak Andi ini tujuan pembelajaran yang salah, sehingga ini kurang salah. Oke, kalau yang E, kalau kita turunkan tingkat kognitifnya, ini kan semakin jauh dari prinsip pembelajaran dan asesmen yang berpihak pada peserta didik. Ya, teman-teman ya. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A, teman-teman. Oke, nah teman-teman, nah ini ada soal ya, tapi ini saya sesuaikan dengan indikator, bukan subindikatornya. Nah, terutama pada umpan baliknya ya. Nah, di sini ada sebuah kasus yakni IDU ya, IDU. Nah, pada saat proses pembelajaran ya, IDU menjawab pertanyaan dari temannya. Namun, terjadi kesalahan dalam pengucapan sehingga mengundang tawa dari teman-temannya. Nah, Pak Andi ya sebagai guru juga tanpa sengaja ikut tertawa kecil mendengar hal tersebut. Nah, dari kasus tersebut, agar proses umpan balik tetap berjalan positif dan berpusat pada peserta didik, apa tindakan terbaik yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Andi? Nah, A. Mengoreksi secara langsung kesalahan itu dan memberikan pengucapan yang benar. B. Meminta maaf karena tidak sengaja tertawa, kemudian meminta peserta didik lain memberi semangat dan tepuk tangan untuk itu. C. Meminta peserta didik yang lain untuk mengoreksi dan menyampaikan pengucapan yang benar. D. Meminta itu mengulang jawabannya agar bisa mengucapkan dengan benar. I. Bersama itu ya, Pak Andi bersama itu membetulkan pengucapannya agar tidak terjadi kesalahan lagi. Nah, silakan teman-teman direnungkan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, kita bedah dari studi kasusnya dulu. Nah, ini saat proses pembelajaran ya. Ini umum. Nah, itu menjawab pertanyaan. Namun ada kesalahan di sini pengucapan. Nah, ini baru diketahui ya. Pengucapan sehingga mengundang tawa. Ya, ini permasalahannya. Nah, Pak Adi sebagai seorang guru ini malah tertawa kecil ya. Ini juga permasalahan. Nah, kekuatannya apa? Ini dia berani menjawab pertanyaan temannya. Tapi kelemahannya adalah dia mengucapkan pengucapan yang salah sehingga apa? Mengundang tawa ya, pada temannya ataupun pada Pak Adi sebagai guru. Nah, sehingga jawaban yang tepat ya di sini kan dia sudah kita harus apresiasi juga dia kan sudah menjawab meskipun sudah salah kita harus memberikan apresiasi. Kemudian Pak Adi juga harus meminta maaf ya karena kita sebagai guru kalau kita menertawakan ya eh, aktivitas peserta itu yang salah itu kurang bagus ya itu bisa menurunkan eh, kepercayaan diri dari peserta didik itu sendiri. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Yakni meminta maaf karena tidak sengaja tertawa. Nah, kemudian meminta peserta didik lain memberikan semangat dan tepuk tangan untuk Idu ya. Sehingga percaya diri itu tetap ya tetap
Nah, kemudian baru kita koreksi bersama-sama. Nah, untuk jawaban yang A ini terlalu fokus pada akademik. Nah, ini mengabaikan aspek emosional ya. Sehingga apa kalau kita tekankan pada akademik saja, ini kan berdampak pada percaya dirinya yang rendah ya. Karena dia akan merasa takut ketika berbicara lagi di depan umum. Karena sudah di judgment dengan tertawan tersebut ya, sehingga dia tidak akan percaya diri lagi, takut ya. Kemudian yang C ya, ini potensi mempermalukannya ya, tidak aman secara sosial emosional. Nah, kemudian yang D ini bisa membuat anak makin malu atau bisa sensitif ya. Nah, ini juga tidak sesuai ya. Nah, yang E tadi itu ya, ini kurang menyentuh akar permasalahan. Memang betul bersama-sama kita untuk memperbaikinya, tapi ini etisnya ini guru kita tertawa ketika siswanya salah itu masih belum diselesaikan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Nah, teman-teman, sekian video pembahasan soal UKPPG tahun 2025 di part 11 ini. Oke, ada sedikit tips dari saya. Saya hanya mengingatkan lagi, yakni teman-teman biasakan untuk membedah kasusnya terlebih dahulu dari informasi tersebut. Kemudian teman-teman perhatikan perintah dari pertanyaannya, entah itu dia ingin mencari penyebab atau memecahkan permasalahan tersebut. Nah, kemudian kaitkan dengan pengalaman teman-teman ketika PPL ataupun di tempat teman-teman bekerja dulu sebagai seorang guru. Nah, sehingga bisa menyelesaikan atau menjawab soal tersebut dengan baik. Saya berharap dari teman-teman terus berlatih bisa lulus UKM PPG dengan baik sehingga bisa menerima sertifikat pendidik dan diakui menjadi guru yang profesional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pembahasan soal KPPG lainnya.